Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu bacaan Al-Quran yang baik itu pertama lancar. Untuk menjadi lancar, pertama sering membaca, kedua mentahqiq kalimat yang sulit sebanyak 3 kali, yang ketiga adalah mentasheh, saling mentasheh. Yang kedua, materi kedua kemarin, bagaimana supaya agar makhrajnya tepat. Yang pertama adalah meskipun bukan memang fondasinya, itu memang fondasinya. Pertama adalah memperhatikan contoh, perhatikan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Setelah itu menirukan contoh dari guru. Setelah itu yang menirukan, mempraktekkan wordbaru. Latihan makhorijul huruf. Harus setelah itu saling mentasheh. Jadi kalau semua tata cara ibarat gaya jajan itu tata caranya dipenuhi, pasti jadi jajan. Tapi satu saja nggak dipenuhi, nggak jadi. Misalkan ada satu yang dilewati nggak sampai penuhi, ibarat gaya jajan mungkin jadi tapi nggak mekar. Karena proteinnya itu nggak mekar. Atau gak gembuk tapi atos. Makanya harus tata caranya semuanya dilakukan sesuai dengan petunjuk agar belajarnya ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana sekarang agar tajwidnya bisa sempurna? Satu, tidak bisa tidak harus memahami, mempelajari ilmu tajwid. Nanti akan kita pelajari, terutama tajwid yang terkait dengan nun, sukun, dan tanwin, dan mim sukun. Setelah itu mempraktekkan dalam bacaan. Praktekkan nun sukun ketemu dengan apa, bacanya bagaimana, dipraktekkan. Setelah itu sering latihan tajwid, yaitu latihan yang ada di lembaran sampai itu latihan makhraj sekaligus latihan tajwid. Nanti akan kita latihan juga. Terus saling mentasheh lagi dengan teman. Biasanya yang membaca itu tidak tahu kalau dirinya salah, yang mendengar lebih tahu kalau yang dibaca itu salah. Saling mentasheh itu bukan hanya kebaikannya, manfaatnya untuk yang membaca, tapi yang menyimak menjadi peka. Ini salah, ini kurang, dan seterusnya. Baik, mempelajarinya tidak usah terlalu dalam, yang penting mengerti saja. Saya tidak menuntut sampai tahu namanya idhar, ikhfa, idgham bigunnah. Meskipun namanya tidak hafal, tapi bacanya betul, tidak ada masalah. Baik, pertama kita belajar hukum nun, sukun, dan tanwin. Nun, sukun, dan tanwin. Tahu nun sukun ya? Ya. Nun ono sukunnya. Tanwin tahu? Tahu. Apa? Nun, sukun, dan tanwin itu bisa dibaca idhar. Idhar itu dibaca dengan jelas kalau bertemu dengan huruf bisa dibaca dengan idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah kalau bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Bisa dibaca dengan idgham bila gunnah kalau bertemu dengan lam dan ro. Dan bisa dibaca iklab kalau bertemu dengan ha, dan bisa dibaca ikhfa kalau bertemu dengan huruf salah satu dari huruf 15.
Kalau bertemu dengan huruf yang 5, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, bacanya nun sukunnya itu dibaca dengan jelas. Contoh dalam buku kitab ini, perhatikan halaman 16. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf tadi itu. Ada yang nemu? Silakan. Mana? Ya, mana? Minha. Maka nun sukunnya itu, suara nun sukun itu dibaca dengan jelas. Minha. Artinya tidak boleh dibaca dengan ada bingungnya, tidak boleh. Harus jelas. Minha. Itu namanya idhar. Ada lagi di situ? Idhar dulu. Yang dibaca dengan jelas dulu. Yang dibaca dengan jelas ada halaman 17. Mana yang idhar? Nah, idhar halaman 17. Tidak ada ya? Yakin? Tidak ada? Halaman 18. Mana? Idhar dulu. Halaman 18. 18. Itu ada pertama koiron dulu. Koiron ababil. Tidak boleh dibaca koiron ababil. Boleh. Koiron ababil. Tanwin bertemu dengan hamzah atau dengan alif. Mana lagi? To'amun illa. To'amun illa. Ya, mana lagi? Mana? Ayat minhum. Nun sukun bertemu dengan ha. Minhum. Sama lagi ajrun. Ajrun. Gampang kan? Baik. Tadi sudah memahami konsep idhar. Ya, coba kita praktekkan. Bukan hanya memahami tadi, tapi harus mempraktekkan dalam bacaan. Tidak memahami, tidak tahu dipraktekkan, alamat prakteknya masih salah. Silakan dibuka halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha fi syak. Minha fi syak. Terus halaman 18. Qayran ababil. Qayran ababil. Ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa min dhari'. Minhum wattaqaw ajrun azim. Minhum wattaqaw ajrun azim. Ya, itu contoh idhar. Terus setelah itu sering latihan tajwid.
Maka dibuka latihan tajwidnya. Jadi latihan makhraj sekaligus latihan tajwid. Buka. A I U ba. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni. U an ani a na minal mu'ni. Bu. Bentar lagi ya, mana lagi yang idhar? Mana lagi yang idhar? Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Hu han hani ha na minal muhni. Hu han hani ha na minal mu'ni. Ma hi han hani ha. Ma hi han hani ha. Mana lagi? Kha Kha khi khu ba. Khon khani khaf na minal mukhni. Khuhan khani khaf na minal mukhni. Ma khi khan khani kha. Ma fi khan khani kha. Mana lagi? Ai au ba. Ai au ba. Au an ani a na minal mu'ni. An ani a na minal mu'ni. Mana lagi? Ghawi lubal. Ghawi ghubal. Lugan ghani ghna minal mughni. Ghuban ghani ghna minal mu'ni. Terakhir. Ha Ha hi hu ba. hi hu ba. Huhan hani ha na minal muhni. Ruhan haniha na minal muhni. Baik, nanti tugasnya saling mentasbih. Kita lanjut. Ketika nun sukun bertemu dengan ya nun mim waw, maka bacanya idgham bi gunna. Idgham itu memasukkan bi gunna dengan bertemu. Apanya yang dimasukkan? Huruf apa? Yang dimasukkan huruf? Huruf nun, suara nun sukun atau tanwin dimasukkan ke huruf ya atau nun atau mim atau waw. Sehingga suaranya ketika sudah dimasukkan melebur kepada huruf yang ada di depannya itu memasukkan. Bihuna dengan berdengung, onok dengung tidak dimasukkan tapi dengan berdengung. Contoh halaman lihat lagi 16 ada. Baik, halaman 16 kalimat ketiga tulisan in yattabi'un, ketemu? Ya. Tulisannya in yattabi'un, yattabi'una. Nun sukun bertemu dengan apa itu? Ya. Ya. Maka pada idgham bi gunna memasukkan suara nun sukun kepada ya, sehingga nun sukunnya melebur menjadi ya. I, bukan in lagi, sudah dimasukkan ke ya. I, ada dengungnya. Iyattabi'un, iyattabi'un, bukan sekedar iyattabi'un. Kalau iyattabi'un sekedar memasukkan saja, tapi iyattabi'un kita praktekkan. Iyattabi'un, Iyattabi'un. ada lagi halaman berikutnya 17.
yang termasuk idgham bi gunnah. Ya, halaman 17 yang bawah sendiri. Wabayinat, tulisannya wabayinatin minal huda. Tanwin bertemu dengan huruf mim, maka bacanya wabayinatin minal huda bacanya. Jadi suara tanwinnya dimasukkan ke mim, sehingga wabayinatin berubah menjadi wabayinatin, masuk ke dalam huruf mimnya dengan bertemu. Wabayinatin minal huda. Wabayinatin minal huda. Satu lagi. Halaman 18 ada? Kalau ada 19. Khairin mimma, ya bagus. Ada lagi selain itu? Kitabum ma'lum, yang bawah pulpen dikasih tanda biar tak lupa. Terus fi lauhim mahfuz. Ya. Baik, juga lagi latihan makhrij hurufnya bisa barang ini. Ya. Latihan makhrij hurufnya. Mana yang contoh latihan makhrij huruf, latihan idgham bi gunnah? Ya. Coba kita latihan huruf yang non sukun bertemu dengan mim. Non sukun atau tanwin. Baik, perhatikan Mas Sudarto. Apa diisi huruf ini? Mim, terus mim dulu ya. Mamimum bam. Mumam manimam naminal mumni. Mamimam manima. Naninuban. Nunan naninan naninal munni. Ya, nun tasdid itu juga bertemu. Ada nun tasdid, mim tasdid itu bertemu. Maninan nanina. Wawi wubau. Wani wauna minal muri. Mawi wau wani wa. Ya yubay. Yu yai yani yai nami
minal muini. Sudah, idgham bil guna sudah. Sekarang idgham bila guna, memasukkan saja tanpa berdengung. Nun sukun ketika bertemu lam dan ro. Contoh di halaman 20 ada idgham bila guna. Nggak ada. 21 nggak ada. 22 Ada. mana? Ada. 23 23 nggak ada. Di depan banyak. Di depan banyak. Enggak, ke belakangan. 25 nggak ada. 26 nggak ada. 27 ada. 28 28 nggak ada. 29 ada. Apa? Halaman 29 baris ketiga. Ka'an lam tulisannya. Nun sukun ketemu dengan lam. Ka'an lam. Tapi nun sukunnya dimasukkan ke lamnya menjadi ka'al lam tanpa berdengung. Nggak boleh ka'al lam, tapi langsung ka'al lam. Kita baca ka'al lam yaghnau fiha. Ka'an lam yaghnau fiha. Kalau yang ro min rabbika misalkan, makanya mir rabbi. Saya pikir tidak terlalu sulit, tinggal memasukkan saja. Tulisannya min rabbi, bacanya mir rabbi. Nunnya hilang sudah, langsung masuk ke huruf ro. Yang iklab sekarang ketika nun sukun bertemu dengan ba. Dicari di halaman 30 31 nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Halaman 31 bawah sendiri tulisannya innahu alimun bidatis sudur. Bacanya alimum. Iklab itu artinya merubah, membalik atau merubah. Merubah apa? Merubah suara. Merubah suara apa? Merubah suara apa? Merubah suara. Merubah menjadi membonjol apa menjadi? Merubah suara apa? Merubah suara. Ya, merubah suara nun sukun atau tanwin dirubah menjadi apa? Menjadi suara mim. Tulisannya kan alimun, tanwin alimun, tapi dirubah menjadi mim alimun. Dan alimun lagi, alimun menjadi suara mim. Suara n dirubah jadi m.
karena bertemu dengan huruf B maknanya huruf. Alimidati syudur yang terakhir adalah ikhfa. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Tak, jim, dal, baik, sin, shin, shot, wa, fa, qaf, kaf. Contoh di halaman 32. Illa tulisannya mantaba, bacanya Eva itu artinya samar. Suara apa yang disamarkan? Suara nun itu. Jadi semuanya ini suara nun idhar. Suara apa yang dibaca jelas? Ya suara nun dan suara tanwin itu. Suara apa yang dimasukkan dengan berdengung? Ya suara nun dan tanwin itu. Suara apa yang dirubah menjadi suara mim? Ya suara nun dan tanwin itu dirubah. Sekarang suara apa yang disamarkan? Ya suara nun dan tanwin itu disamarkan, tidak dibaca jelas. Contohnya illa mantaba, bukan illa mantaba tapi mantaba. Samar, nunnya itu menjadi samar. Contoh lagi, amalan itu jadinya samar. Yang diiringi dengan ada dengungnya juga. Amalan sholihan. Baik, kita praktekkan. Illa man taba. Amalan sholihan. Mana? Halaman 33. Mana? Wala talmizu itu ya halaman 33. Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Baik, bagus. Sekarang berarti sudah selesai hukum nun sukun dan tanwin. Baik, coba kita sekarang latihan makrotnya, latihan makrot dan sekaligus tajwidnya. Yang ikhfa kita latihan dengan nada biar tidak terlalu bosan, tidak monoton. Huruf ikhfa ta. Perhatikan dan dibirukan. Tati tubat. 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 Tutang tanitat naminal muslimati tanita. Yang disertai dengan dengung itu kesempatan kita untuk ngenak-ngenakno suara, melatih suara.
kesempatan kita. Dengung itu jadi hikmah apa saya kok dikai ono dengung. Di antara hikmahnya kesempatan kita untuk memperindah suara di situ. Hikmahnya tajwid kesempatan kita. Jadi ini bisa kesempatan sampai melatih suara. Tanitat naminal muslimati tanita. Huruf berikutnya sasi subas Safi subas safi subas Safi subas sasi subas Safi subas sasi subas Safi subas Susan sanisas naminal muslimasi sanisa Susan sanisas naminal muslimati sanisa jadi jubaj 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 Jujan jani jajna minal mujni majijan jani jah Jujan Jadi jajna minal mudni majijan Jadi jah Ladhi nubal Lagi tubal Duzan Zanidan Naminal muzni madizan Zanida Zuzan Lagi lazna minal mudni majijan Jadi jah Kesot Sosi subas Sosi subas Susan Sani sos Naminal musni masri Sani so Susan Sani sos naminal musni masisan Sani so Qatiqu bapa Qati tubaq Qani qaqna minal muqni maqiqan Qaniqa Tuqan Qariqab naminal mutni matiqan Qaniqan Gimana? Allah bau Dhaqi tubaq bau Bau Dhani bau Naminal murni mawi Dhani dhani Ghanidab naminal mudni madhidan Ghanidab Qaqiqu baqa Qaqiqu baq Uqan Qani qaqna minal muqni maqiqan
qaniqo. Materi tajwid nun sukun dan tanwin saya anggap selesai. Tinggal sekarang tugasnya adalah latihan makhrijul huruf. Yang dilatih adalah idgham bi gunnah, iqlab, enggak bukan. Idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa. Dilatih. Ya, ada 3. Yang besok setelah hasil latihannya. Latihan itu dengan cara latihannya saling mentasya. Enggak boleh latihan sendiri. Latihannya saling mentasya. Bila perlu silang. Dari kelompok ini latihan tukar pasangan. Ya. Terus setelah latihan dengan saling mentasya, latihannya adalah idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa. Tidak boleh ada yang salah besok. Wae dengung ya dengung, ya. Terus kemudian setelah latihan ini belum. Besok dino Jumat kan? Sama hari ini dulu. Bagi yang sudah bagus. Halaman 16 sampai halaman 17, 18, 20, 21, 22, 23 sampai halaman 25 itu mencari, ditulis nanti ya di lembaran ini, nanti saya kembalikan lagi lembarannya, dilanjutkan di sini aja, tidak ada buku. Terus di situ contoh idhar 3, idgham bi gunnah 3, iqlab 3, ikhfa 3. Bila enggak usah. Pan terlalu mudah. Ditulis contoh masing-masing 3 per kelompok. Nanti contoh itu yang akan saya suruh baca. Contoh yang sampai tulis sendiri yang akan saya suruh baca. Halaman 16 perhatikan sampai halaman 26. Dicari contoh bacaan idhar, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa masing-masing 3. Dan besok dikumpulkan sekaligus dibacakan. Dikumpulkan sekaligus dibacakan contoh yang sampai tulis sendiri. Ojo sampai sing ditulis tulis dhewe motone keliru. Sampai nulis dhewe golek dhewe kok iso keliru. Ya. Sudah jelas? Kemudian ada manfaatnya. Kita akhiri bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.